Pangawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wilujeng wengi, wilujeng sonten panginten ya Kang Teten mah di kata Mohon tabu opat ya sampai asar. ngasai. Kumaha Kang Teten damang? Alhamdulillah jen. Tamam. Tamam ya. Bahasa kata namanya. Nya Kang Teten ya urang ngobrol wae kitunya ya naon namina teh naon namina pengalaman Kang Teten selama di kata teh siga kumaha. Satu acana panginten Kang Teten da panginten teu sadayana kenal komo pami ieu bade di online-keun atau napi di akeun mah nya. Panginten tiasa kenalan heula teh Kang Teten. Kang Teten teh angkatan sabaraha kitunya gitu. Mangga. Kami Teten kapungkur kelas J2 kami di SMA 2 Tasik mah, SMA hiji Indiang. Kelas J2, kelas 22. Terus kan kelas 3 tuh terus dibagi-baginya. Abi di kabagian di IPA 4. Lulus di SMA itu tahun 98 kan. Kantor di SMA aktif sareng kesalahan di Pramuka, di OSIS, pami di Tasik, kapungkur, ke Asep, terus carios kan ngekos di daerah Rarangjami, seueur lah didinya anu perantauan di Pangandaran, di tepi ngekos didinya. Saatos di lulus SMA tahun 88 ngalajengkeun ka Bandung di Ciwaruga, Politeknik Ciwaruga. Ayeuna mungkin namina Polban nya, Politeknik Negeri Bandung. 3 tahun didinya, terus damel di Cilegon 5 tahun di Anyer. Terus 5 tahun di Anyer. Waktu di Ciwaruga teh jurusan naon, Kang? Oh, di Ciwaruga jurusan Teknik Kimia. Mohon. Teknik Kimia di ada penjurusan deui ke rekayasa proses. Pas 5 tahun di Anyer, nikah oge di Cilegon. 4 tahun kerja nikah, 1 tahun tos nikah, darullah dapat di Qatar. Ngalih lah ka dieu. Ayeuna tos kaetangna 13 tahun di dieu. Rezeki nikahnya Kangnya. Rezeki tos nikah teh kadinya nya. Ya nama gitu. Alhamdulillah. Tapi pami uih oge tetap ka Cilegon, Tasik. Dupi di Cilegon. Mohon di Cilegon di mana Kang? Di damel kapungkur. Damel di Cilegon teh janten kan Cilegon itu terkenalnya kalau kapungkur nama pabrik bajanya. Di tahun 90-an Cilegon itu mulai membangun industri petrochemical. Dimulai dari Tripolita, Chandra Asri, kayak BP, Mitsubishi, kelarasan abi di PMDN di Tripolita, terus ngalih ke kantor kerja di 2 pabrik di Tripolita, sarang di Poliprima pami ayeuna nama Indorama. Namina Indorama. Produksi perusahaan kimia sadayanya Kang. Perusahaan petrokimia. Bahan baku utamana kanggo naon tekstil, tapi sanes tekstil nanya janten polyester nya. Polyester tapi di bagian huluna polyester eta ya di Cilegon, PTA atau bagian botol-botol minum PET eta. Biji plastikna di Cilegon eta. PET Aqua, minuman Aqua eta botol Aqua. Nah, itu kan PET nami itunya apa materialnya polyethylene terephthalate. Itu diproduksinya di Cilegon bijihnya, baru di kayak Tangerang, ke Bekasi untuk diproses lebih lanjut. Wah, iyanya hebat atunya tos di damel. Tah eta kumaha pengalamanana di Cilegon tiasa ka kata teh kumaha tah caritana? Janten kieu pami istilahna teh
Cilegon teh pamikau orang Indonesia mah nu lulus Indonesia teh kayak jika kawah Chandra di muka nak gitulah. Untuk menempa pengalaman, menempa apa namanya pengetahuan tentang industri. Kami ditampi di kampus kan ya teoretikal walaupun aya praktikalna seueur, ada pilot plan-nya oke, tapi kan beda di di pabrik seperti apa. Keleresan waktu tahun 90 habis 2000-an, tahun 2000-an itu Saudi itu mulai ngerekrut mulai membuka industri petrochemical oke. Dulu kan Saudi itu hanya oil refinery aja. Ya oil, habis itu dibikin turunannya di refinery. Nah, salah satu komponen refinery, hasil refinery itu nafta. Mereka nggak olah. Nafta itu yang diolah malah ke Indonesia. Salah satunya di Chandra Asri, dijadiin etilen, propilen, kelas jatan polipropilen, polietilen, sebenarnya di negara lain lah. Nah, Saudi kepikiran untuk ekspansi bisnis, membuka lowongan petrochemical, membuka pabrik petrochemical. Tapi mereka tidak punya tegaduh ekspatnya, tenaga ahli. Nah, akhirnya ngerekrut ke beberapa negara, salah satunya ya Indonesia. Dari mulai tahun 90, orang-orang di Cilegon yang udah mulai pengalaman misalnya 10 tahun, itu mulai migrate ke Middle East. Jadi sepertos Tripolita eta udah sepertos BLK, Balai Latihan Kerja. Orang di situ ditempa misalnya di training 3 bulan, 4 bulan, terus ada pengalaman langsung sekitar 2 tahun, 5 tahun, minimal lah 5 tahun, pindah ke Middle East. Nah, budaya seperti itu, apa namanya, environment seperti itu di Cilegon udah biasa. Oh, itu jika batu loncatan Bang itu yang Teten ya? Oh, jantan orang masuk kerja ya gen betah didinya gitu. Kami aya nu mengimprove bahasa Inggris karena kan kebetulan di Cilegon kan banyak juga ekspat. Jadi Inggrisnya mulai diasah juga. Karena emang salah satu modalnya Inggris. Tes pertama yang harus dilalui kan tes Inggris karena kan komunikasi di sini Inggris. Tanis bahasa Arabnya Kang ya, bahasa Arab bisa-bisaan bikain akhirnya. Elek budaknya biasa nama. Elek kena budak. Dan tahun 2000 tahun 2000-an sampai tahun 2005. Saudi, semua Saudi, Kuwait Saudi, aya ke UAE. Tahun 2006 sebenarnya Qatar mulai merintis ditemukannya gasnya udah lama, cuman bisnis LNG dimulai memproduksi itu tahun 98 dibuat pabriknya. Cuman ekspatnya itu yang didatangkan itu dari Arun, dari Aceh. Oh, dari Aceh malahan. Nah, Arun itu kan dari mulai kita lahir tahun 79 tos aya eta. Saking udah udah tuanya. Ekspat dari Arun semuanya dari mulai atas sampai bawah, jabatan dari atas sampai bawah pindah ke Qatar. Oh, merintislah LNG itu nama produknya ya. Kita kenal mah kan LPG. Aya ke bumi-bumi eta LPG. Kami LNG mah dianggona di industri kanggo power plant biasana, kanggo power plant, kanggo pembangkit listrik. Kan pembangkit listrik sekarang mulai dikonversi ramah lingkungan tina batu bara ka gas supaya tidak ada emisi kan. Nah, mulailah LNG booming tahun 2000, gas itu booming 2007. Tapi dirintisna ku urang Aceh, Kang. Orang Aceh di Qatar tapi nya. Qatar, LNG itu ngerintis LNG di Qatar, istilahnya orang Qatar itu berterima kasih ke orang Indonesia karena ngerintis LNG di Aceh. Nah, mulai Aceh menurun dan manpower-na tuh udah supply-na pun turun, sedangkan kebutuhan manpower di Qatar masih seueur. Karena ekspansi teras. Misalnya satu pabrik buka 2 pabrik, 3 pabrik, buka deui teras. Sampai 2010
2006 rekrutlah ke Indonesia. Dari Ayeuna pami aya ekspansi ngarekrut. Tah sampai ada agent, bikin agent, tapi anu ngarekrutna orang Qatari atau napi orang Indonesia, malah kelarasan orang Indonesia ngarekrut, tapi orang Indonesia nu tos lami di dieu ngarekrut ke Jakarta. Nah, Kang Teten kantos ka Arab atau napi ke Saudi tadi kan? Tapi mati Cilegon, 5 tahun di Cilegon langsung ka dieu. Tapi Katanya. pami rerencangan seueur anu ka Qatar, tapi satu acana di Saudi. Saudi heula. Saudi anu satu acana di Kuwait atau napi di Uni Emirat Arab. Seseueurna ieu nama anu orang tinggal teh di Uni Emirat Arab sareng di Qatar. Nah, ayeuna ada mulai oge aya di Oman ayeuna. Di Oman mungkin mulai rame. Rame ka LNG oge. Henteu, di Oman mah refinery sareng sareng di Qatar oge anu direkrut Indonesia teu sadayana LNG. Anu refinery anu petrochemical juga seueur, karena Qatar pun aya turunanana oge seueur kan produkna. Tah, Kang Renten, mohon pengalaman Kang Teten ya di tadinya ieu mah tanggung ada detil ya. Kumaha. Di Cilegon ka Qatar teh kumaha tahapanana biasana tanapi aya tes. Tahapanana teh biasana kieu, makana kadang-kadang ku abi sok di-sharing. Karena urang mah kan informasi istilahna tuh pami anu kerja di oil and gas tuh pami ayeuna nya. Anu kerja di oil and gas tuh eta wae orangna. Oh, teu nambihnya. Pami nu ieu launch si A loncat dari A ke B, dari B ke C. Di perusahaan eta we teras. Apa waktu eta ya tadi nu informasi gara-gara aya booming LNG gas di Qatar, otomatis orang-orang Cilegon tuh udah tahu dan monitor terus apa pabrik mana nu buka misalnya, atau ada senior yang tadinya langsung loncat, oh si iya udah pindah, nanti sharing informasi, mulai nanti mulai ngerekrut misalnya. Biasanya suka di posting di kalau Kapukur mah Kompas. Pami ayeuna mah kan online sadayanya. Online sadaya. Istilah Kompas ayeuna paling tinggal di WhatsApp seueur. Kapukur mah Kompas engke ngalamar ka agennya guna mandiri. Nama di ayeuna mah bina mandiri agennya. Nanti agennya manggil seleksi CV sama orang Qatargasnya, orang Rasgasnya di sini di Qatar. Setelah nanti masuk shortlist, misalnya ada berapa orang, ada dari sekian ratus CV yang disubmit, nanti dipilih misalnya ada 50 yang shortlist, baru nanti masuk dipanggil di kelarasan di Jakarta, di Ritz-Carlton kan, panggil kadinya, oke, usernya ditemukan dengan user. Ya kan agent di Indonesia mah hanya ngambil dikasih fee pastinya ke perusahaan, nanti mempertemukan antara si employer dengan calon employee. Nanti eta pas ketemu Kang Teten, untanya Kang Teten langsung ketemu atau napi kumaha via Skype gitu kapungkur pangetennya. Upami kapungkur mah semua kandidat datang ke hotel kan, datang ke Jakarta. Ada yang dari luar Jakarta misalnya, yang dari Arun, dari Aceh. Dia tahu pusat-pusat LNG itu di mana. Dia tahu orang yang rekrutmen itu. Misalnya dari Bontang, dia mau yang expert LNG semua. Jadi yang petrochemical itu second class. Second class karena yang mau ditamakan yang dari LNG. Cuman kan karena kalau kita perform bahwa kita pun, karena kan namun industri mah gitu-gitu wae sami wae, yang penting kita bisa menunjukkan kita bisa handle itu. Ya, insya Allah. Dan kan pas dipanggil ke Jakarta, kayak dikasih tes English dulu, Kang. Tes English dulu. Pami nu Englishna lolos, nanti biasanya biasalah di overview perusahaannya seperti apa, benefit yang diterima seperti apa. Kalau Anda tertarik, silakan. Nanti kan walaupun seperti itu, kita pun udah tahu duluan perusahaannya itu apa, kan kita udah tahu lah informasinya. Nanti setelah bahasa Inggrisnya lolos, kami lolos, nanti lulus bahasa Inggris, terus interview. Kadang-kadang kami ke ayeuna tuh aya tes psikologinya. Bukan, nggak ada tes psikologi, Kang. Oh, dayanya. Kayak
tes iyalah, tes akademis lah istilah nama. Oh, daya tes Misalnya kebangsaan daya. Akademis. alhamdulillah tes kebangsaan, tes bahasa Arab daya. Kami ada tes eta mau lolos juga nah. Enggak, Kang. Ya, terus kita mah langsung banyak Kang ya, begitu cocok mah langsung dipiwayang ke kata gitunya. Oke, kan ketemu sama user orang Arab biasanya didampingi sama user hanya untuk sebagai pendamping mengetahui seperti itu karena sebagai bukti bahwa ke perusahaan kan. Nah, yang banyak menginterview itu yang ekspat orang Indonesia biasanya atau ex Indonesia biasanya banyak di sini kan orang Indonesia, orang Pakistan untuk produksi ya. Untuk produksi itu Pakistan, Indonesia sama India. Tadi digunakan ayam Malaysia. Oke, diwawancaralah pengetahuan tentang pabrik. Seperti apa kalau kita perform bagus, baru langsung dikasih job offer. Ini job offernya tanda tangan. Nah, Kang Teten dia aya patawasan ti Kang Indah, mangga Kang Indah. Maku. Ya, panginten pertanyaan standar lahnya sebetulnya mah. Cuman sampai sejauh mana sih manpower anu di Indonesia itu dihargai misalkan di Qatar gitu nya. Apakah memiliki seueur memegang posisi-posisi penting di perusahaan atau dibandingkan sarang negara-negara sanes misalkan apakah dominan misalkan di perusahaan gitu. Maksudnya ya buat kebanggaan kita semua gitu bahwa ternyata manpower di Indonesia teh sangat dihargai ternyata di luar negeri teh gitu. Cuman urang namanya kurang batokeun gitu. Seperti itu. Itu mungkin patarosan anak. Ya, makanya ya saya bisa nih untuk sharing ieu janten semua ya itulah ya menurut saya bagus untuk generasi second generation kita lah. Minimal untuk anak cucu kita udah mungkin udah sampai sanes umurna deui lah misalnya teh. Udah settle di bidang masing-masing. Pertarusan saya Kang Indra janten kieu Kang Indra. Di dieu eta kami menurut statistik komunitas Indonesia di tempat abi tinggal itu kayak komplek besar, kayak komplek di Indonesia mah kayak komplek Pertamina gitu lah. Ya 300 sekitar 300 500 Indonesia. Ini merupakan komunitas terbesar di dunia untuk ekspatriat. Dan semuanya pekerja profesional dari mulai semua jabatan. Mengenai orang Indonesia tuh dapat posisi apa aja, semua lapisan Kang. Cuman emang maksimum seueurna karena emang dulu emang Indonesia tuh jagona di bagian produksi. Emang ekspat di produksi, ekspatriat di bagian produksi, ya seueurna di bagian produksi sama di maintenance. Kami masalah jabatannya ya seueur, kami mungkin ke ayeuna-ayeuna seueurna untuk level-level supervisor ke bawah. Kami level head, level manager, orang Indonesia kapungkul cuman ayeuna kan istilahnya tos settle lami si pabrikna jantan orang-orang Qatari mulai diangkat, mulai di istilahnya itu transfer teknologi lah. Jadi ada orang Qatari mulai lulus, nanti dididik sama kita karena tugas salah satu dari job listnya kita itu untuk mendidik mereka. Walaupun mereka ya ada yang siap, ada yang enggak, tapi kita emang wajib harus mendidik mereka. Jadi nanti misalnya targetnya dari pemerintah 50-50 misalnya, ekspatriat 50, Qatari 50, walaupun suatu kalau dari syariatna tinggali maka capek karena kan ayeuna penduduk namanya 2 juta Qatar itu. 2,7 ke 3 juta. 500.000 doang Qatarina. Sedangkan job posnya itu terlalu banyak. Sekarang di Qatargas aja employee-nya itu waktu sebelum restrukturisasi itu bisa sampai 10.000. Itu satu perusahaan. Dan saking banyaklah sektor. Kan Qatari oke itu semuanya berminat ke industri. Ada yang mau jadi polis, jadi tentara, jantan di belakang meja, ada jadi peneliti kan banyak. Ke art segala macam. Seueur sekarang. Ke industri jantan ekspat itu pasti
selalu ada. Jantan intina opportunity itu selalu ada. Karena yang Indonesia pun sekarang udah second generation ini. Dulu bapaknya di sini, orang Arun itu, orang Aceh itu. Sekarang anaknya yang di sini. Bapaknya udah pensiun ke Indonesia, anaknya di sini sekarang. Nah, anaknya bisa di sini, bagaimana? Ya tadi ada informasi kan. Oh, sekarang ada rekrutmen lagi. Nah, orang-orang yang kita, misalnya orang-orang Tasik, orang-orang kita ini kelemahannya itu lack of informasi, nggak tahu. Atau walaupun yang punya pengalaman, kadang-kadang teman saya sendiri, kadang-kadang FSMRT ya, jadi kurung batok, sieun gitu, sieun heula. Cenah kudu kieu kan itu mah, padahal mah enggak gitu kan. Anak-anak yang baru 2 tahun, 3 tahun pengalaman yang tadi yang saya bilang second generation udah bisa. Itu Kang Indra. Pami masalah jabatan tadi ada manajer, malahan ada perempuan jadi head-nya of project di Qatargas. Ya tentu menutup semua lini ada dan bisa dimasukin insya Allah. Kumaha Kang Indah masih aya patawasan? Ya alhamdulillah inti nama kan masana kieu nya kanggo informasi ke mungkin saudara-saudara atau sahalah gitu nya bahwa nya tadi sih utami nama job opportunity nate ternyata masih terbuka lebarnya di Qatar teh gitu nya. Mungkin bagi sebagian khususnya orang Tasik dan sekitar nama kan teu familiar lah kerja-kerja di luar negeri untuk sektor formal, dan kelebihannya mungkin orang Indonesia khususnya orang Tasik mulai di ditu mah insyaallah lah nya bangsa levelnya tuh level expertise sungkul, sanes tenaga istilahnya sanes tenaga kasar lah gitu ya. Sanes labor walaupun orang Indonesia misalnya ya, saya sharing, orang Indramayu itu expert di bidang insulasi itu ini Kang, kami aya pipa minyak atau pipa gas atau pipa apalah itu, dikasih insulasi, dikasih pelindung supaya panasnya nggak keluar. Orang asli Indramayu itu yang ahlinya itu bikin insulasi. Jadi kalau ada pabrik dimanapun, orang Indramayu yang datang. Oh gitu. Tapi iya, cuman kan hanya kita orang Indonesia bertahan. Hese makanan hese saeutik, balik cenah gitu. Jadi beda jeung orang Nepal, orang bener-bener fight gitu kan. Mereka karena di negaranya dia udah susah. Kalau di kita kan istilahnya itu tongkat pun bisa jadi tanaman. Jadi hari mereka mah ke sini itu itulah mencari uang itu. Kalau orang kita enggak. Jadi sekarang mulai diadopsi si teknologi, misalnya keahlian orang Indonesia tadi sama orang-orang Nepal, orang-orang India. Nah, orang-orang Indonesianya mulai berkurang gitu. Lowongan naon wae eta Kang di kanggo orang Indonesia di Qatar anu naonnya anu tiasa lah istilahnya di ya selain pami di LNG, pami di petrochemical kan pasti di bagian produksi Kang ya. Bagian produksi, bagian maintenance. Bagian maintenance berarti kan maintenance itu ada 3 kan, ada mechanical, electrical sama mechanical sama instrumen. Kayak lulusan STM pembangunan Bandung itu kan udah terkenal paling bagus itu untuk instrumen. Itu di mana-mana industri di Indonesia ya kita udah tahu, misalnya yang di petrochemical dari Jawa semua itu lulusan dari instrumen STM pembangunan Bandung yang dipakai. Kalau misalnya di lab yang dipakai itu kan dari Semakbo sama AK Bogor. Iya, Semakbo-nya AK Bogor. Jadi itulah pami sekarang balik ke bagian produksi. Jantan bagian produksi teh kumaha tah. Jadi seperti Arun ayeuna mereka bikin akademi untuk khusus mencetak tenaga ahli untuk bagian produksi, operator produksi. Di Indramayu juga ada, atau di Bontang pun ada. Saya pernah sharing kalau nggak salah, di Bontang sekarang buka beasiswa yang free untuk jadi ahli LNG. Walaupun dia tidak menjamin, maksudnya dia merekrut, Bontangnya merekrut, tapi dia mengasih free
edukasi 3 tahun dengan sertifikat Politeknik UI. Oh, Politeknik Negeri UI-nya. Jakarta. Oh, PNJ-nya. Politeknik Negeri Jakarta UI. PNJ kan? PNJ benten. Politeknik Anu iya, aya Politeknik Negeri vokasi, Jakarta tuh mah. aya vokasi di UI. Aya caket UI tapi sanes UI eta. Eta Politeknik Negeri Jakarta nu kapungkur Politeknik UI teh naon ayeuna namina? Oh, enak PNJ, Politeknik Negeri Nah, Jakarta. eta ngasih kerjasama lah ya sareng Bontang, sareng LNG Bontang bikin ngasih beasiswa eta. Dan salah satu cara itu misalnya kayak yang saya bilang tadi second generation tadi sampai kasih orang tuanya itu bikin satu pelatihan di Indonesia untuk mencetak anaknya ini. Daripada misalnya anaknya ini kuliah gak jelas, misalnya ngabisin uang aja misalnya. Udah masukin situ, dididik 1 tahun, 2 tahun, jadi cari pengalaman di misalnya Detroit Cina yang di lokal di Indonesia, nanti kirim ke sini, mencoba ke sini dan alhamdulillah banyak yang lulus. Kayak gitu, Kang. Nah, Selain bagian produksi tadi kan di pabrik lah istilahnya di pabrik. Kesini-sini nih dari tahun 2009 itu kan Oredo mengakuisisi Indosat kan. Itu yang ex Indosat sama ex Telkom banyak juga di sini sekarang. Oh, IT-nya, telekomunikasinya, enak. Ya, itu pun banyak dan itu tidak mereka kan karena mungkin kerjasama tadi ya karena Oredo-nya udah akuisisi Indosat, banyak yang orang Indosatnya malah kerja di sini. Dan kerasan juga itu salah satunya. Dan kesini lagi pensiunan bukan pensiunan ya, yang layoff atau misalnya emang sengaja pindah dari Garuda banyak di Qatar Airways. Oh, pindah ke nya. Qatar Airways itu bukan hanya pilot, jangan salah, dari mulai ground staff sampai pilot. Semua banyak orang Indonesia. Pilot mungkin kalau pilot mungkin bisa dibilang nggak nyampe lebih dari 10 orang lah. Tapi kalau ground staff banyak. Ground staff sama pramugara banyak. Nah, Kang Teten. Tadi kan atas pekawis naonnya, pekerjaannya. Ayeuna pekawis kehidupan Kang Teten kumaha tah di kata. Betah teh di kata teh gitu atau napi apa namanya aya suka dukana tak kumaha di kata teh. Awal-awal pastilah penyesuaian kade dia nama malahan istilahnya mah aya istilah kieu lamun ditarosna ibu-ibuna aya nya istri-istrina mau pulang ke Indonesia jung aya cenah suamina pulang kita mah di sini aja. Jadi udah kerasan anak-anak nama anak-anak sama istri karena tadi mungkin Kang ada komunitas ya. Ada komunitas di sini lebih dari 300 orang bayangkan. Jadi malah lebih kalau dulu mungkin kan orang Arun hanya orang Aceh aja kan, orang Bontang aja. Kalau sekarang ini udah dari tahun 2006 ke sini udah campur banyak. Anak-anak walaupun panas kayak hari ini nih udah 46 derajat Celcius. Kayak dipanggang aja di luar. Tapi kan kurang kan di luar wae, peminta melongnya kan di dalam. Walaupun emang kerja di awal-awal abdi di luar kerja di lapangan kerja, tapi kan nggak selamanya di lapangan. Semua kan teknologi, jadi dimonitor dari dalam semua kan. Anak-anak pun begitu, sekolah walaupun panas di luar ya, tapi kan sekolah yang bagus fasilitasnya, di rumah pun oke lah gitu kan. Dan lebih cenderung betah di dia baru dak teh. Oh gitu. Ya. Betah teh kumagi di komplek Akang Wungkul eta napi di sadayana kata gitu. Jantan ada dua opsi di dia teh kieu. Pami perusahaan kayak abi Qatargas dikasih komplek kan. Dikasih komplek tinggal di komplek, di dalam komplek semua fasilitas ada di dalam. Tapi kalau misalnya ada yang perusahaan, kan banyak perusahaan yang lain juga, tidak hanya Qatargas. Ada di petrochemical atau yang lain, atau tadi yang saya bilang di Telkom, itu mereka dikasih uang, habis itu nyewa sendiri di luar. Tapi ya mereka pun lebih dari 10 tahun dia kan di sini lebih cenderung. Dan
ini fakta yang udah dari Saudi itu pindah ke sini. Yang tadinya kerja Saudi pindah sini. Kecuali kita itu satu levelnya sama UAE, kenyamanan kehidupan itu sama kayak UAE lah, kayak Uni Emirat. Jadi orang-orang yang dari Oman balik lagi sini, udah pindah ke Indonesia balik lagi sini gitu. Udah pindah ke mana, ingin balik lagi kayak gitu. Mohon. Tak kumata upami perlakuan orang kata atau katainya ini ka orang satu, asing atau nabi ka orang Indonesia sih ini salah satu yang paling menonjol ya. Jadi mereka itu cukup respect apalagi sama kita, sama orang Indonesia ya. Mungkin karena sama-sama Muslim kan. Mereka pun dari mulai awal orang Indonesia di sini yang merintis istilahnya industri di sini. Dan mereka emang karakternya begitu, karakternya baik sama kita. Dan ngebantu kalau ada apa-apa dia yang bantu kita. Tapi walaupun dari sisi keramahan masih di bawah Oman. Oman itu nomor 1 di Middle East paling ramah. Jauh sama Kuwait. Maaf ya kalau di Kuwait itu istilahnya tuh bisa dibilang rasis. Kalau sama Indonesia mungkin enggak ya, tapi kalau sama India katanya orang-orang India jarang yang betah di sana karena terlalu menganggap istilahnya itu nganggap babu lah istilahnya. Kalau Qatar ini ya kayak biasa aja. Malahan banyak yang karena yang orang-orang Qatari pun banyak di bawah kita kan gitu. Kalau yang mereka baru-baru kan kita yang di bawah kita dan kita yang mendidik mereka. Baru kalau mereka kuliah lagi atau sekolah lagi atau udah pengalaman kerjanya yang mumpuni baru mereka ngisi jabatan-jabatan tertentu gitu. Tah Kang, tadi kan dina suka-suka na unggulnya Kangnya. Dukana kumaha tah Kang tah? Dukana Usahna di kata kumaha tah? Iya kayak ayeuna ya dukana ya itu 2 tahun cat pulang. Oh, itu mah kumagi pandemi ya tuh Kang. Ieu mah biasa lah kita. Ai pandemi mah wajar lah sadayana eta mah. Singapura itu biasa ka Indonesia susah itu nah. Dukananya eta doang Kang. Summer. Jadi mulai ayeuna kan Juni, Juli, Agustus summer. Cuacanya satu cuaca dukana. Cuaca aja. Apalagi winter justru enak malah di sini winter kan dari mulai November itu mulai dingin tuh. Desember, Januari puncaknya dingin tuh bisa sampai 15 derajat, kadang-kadang 5 derajat. Enak justru kita main di luar kan. Kalau Kagurun ya Kang ya, kagurun ya Kang. Kagurun, ngedun, camping. Campingnya. Ini mah acarana kitu we, lamun teu camping, ngedun teh ieu istilah pemain teu terang ngedun. Ngedun tuh main mobil tapi di gurun pasir. Oh gitu. Itu main ski di gurun pasir. Main ski aya oge, main ski. Gitu. Sekarang ieu dukana paling istri eta di dieu Kang. Di dieu teh seueur oge nu anu nyandak asisten rumah tangganya. Tapi kebanyakan istri eta damel nyarira di bumi, semua di-tackle sendiri. Jadi di sini mah dituntut harus mandiri seorang istri. Jadi kita pun nggak bisa misalnya kalau di Indonesia istilahnya itu kayak ada punya 2-3 pembantu lah istilahnya, 1 pembantu minimal, ada babysitter atau apa. Kalau di sini nggak ada, semua di-tackle sendiri. Kalau mau bakso ya harus bikin bakso sendiri. Kalau mungkin kesalahan pun punya pengalaman sama kan di Jepang. Kalau misalnya mau pempek ya harus bikin sendiri gitu. Tapi di kata mah kan aya kebab, Kang. Halal di Jepang mah teu aya tah Kang. Tukang Irfan tuh itu. Paling gitu tah. Dia mah segala rupa emang capek kehidupan rumah tangga harus di-tackle sendiri. Terus lamun aya naon kan aya saudara, jauh dari saudara itu jadi secara emosional aja, secara emosional. Jadi istilah nama upami normal mahnya akrabnya. Tah tadi mungkin masalah orang kata deui panginten. Aya siga sifat naonnya, siga upami nya paminten abdi kapungkur sok aya istilahna teh orang tua asuh gitunya di Jepang teh. Janten siga keluarga lah gitu. Tah di kata sok aya teh gitu. Misalkan janten akrab jeung orang katana. Enggak sampai begitu. Enggak sampai seperti itu kalau di sini. Karena kan kalaupun mengunjungi rumahnya dia enggak sampai kan istilahnya itu rumahnya itu kalau rumah orang Qatar, orang Arab itu ada rumah utama, ada rumah untuk penerima tamu namanya majelis. Jadi kalau laki-laki ya sampai majelis itu aja. Hanya sekedar berkunjung atau enggak berkunjung ke kebunnya dia.
gitu kan. Tapi Hmm. kalau misalnya sampai akrab jadi orang tua asuh enggak sampai Oh, begitu. ada sesahnya masuk ke ininya, ke Karena masih komunitas masih nanya. istilahnya ya komunitas mereka. Tapi kalau di dunia kerja, sangat dekat sekali sama mereka. Jadi kalau udah kerja atau misalnya mau ada bantuan apa di luar dunia kerja pun, kalau ingin minta bantuan ya dibantu. Misalnya masalah dengan pemerintah, masalah masalah imigrasi, masalah apalah itu, mereka pun bantu. Hmm. Nah, Tah, jantan secara kehidupan mah teu sesahnya dikatamanya orang sah. Indonesia Oh mah ini sih jadi Kang, jantan pami di dia itu kan istilahnya tuh, lamun di Indonesia baru udah kayak sekolah agamanya, kayak lamun sore ngaji, malam ngaji kan, subuh ngaji baru udah zaman kayak kita zaman kecil kan. Pami di dia ya eta nu kitu tuh harus dibikin dengan komunitas yang membuat gitu kan. Ada sekolah misalnya dikasih gedung sekolahnya sama yang punya komplek ini. Nanti Indonesia misalnya hari Senin, Pakistan hari Selasa sekolah agama nanti. Jadi kita yang harus membuat sendiri. Dan hal-hal seperti ini dibikin resmi sama Departemen Agama. Di sini jantan ente dilarang beten di UAE. Kalau di Emirat hal-hal yang kayak gitu tuh benar-benar diawasi sama pemerintah, gak boleh. Misalnya ayah halako misalnya dia makan, misalnya ibu-ibu ada ngajarkan pengajian, bapak-bapak ayah pengajian, atau anak-anak kecilnya sekolah agama, bebas di dia makan. Sampai misalnya tiap minggu ayah oke kadoha. Kalau pami di Qatar mah alhamdulillah yang kayak gini tuh yang bikin salah satu betah mungkin kan jadi Betahnya. berarti lusting karena agami kan gitu. Nah, bentennya sang di Emirat banyak. Di Emirat itu istilahnya susulumputan mau bikin sekolah agama itu. Karena ya menurut mereka kayak misalnya ada perkumpulan misalnya bikin istilahnya ngedatangin ustadz dari Indonesia aja. Yang ada yang cuma sampai KBRI aja. Oh, gitu. Kalau di Terbiasa sini langsung. Terbiasa ke komunitasnya. ya, Upami di komunitas aya ustadnya gitu, terbiasanya dirinya. jangan kieu Kang. Di setiap masjid eta kan aya muazin sama imam. Kami aya nama kalau dulu mah ya muazin sama imam, kalau ini mah imam aja. Imam sekali muazin tuh merangkap. Nah, salah satu muazinnya itu bukan salah satu, hampir mayority itu dari Indonesia. Lulusan-lulusan dari misalnya LPKIA Jakarta atau dari Lombok, banyaknya dari Lombok di sini. Itu ustadz-ustadz yang dari sana yang direkrut sengaja untuk jadi imam di masjid-masjid di Qatar. Jadi setiap masjid itu udah dikelola, nggak kayak di Indonesia dikelola DKM sendiri kan. Kalau di sini enggak diawasi sama AKOP. AKOP itu Departemen Agama, dikasih dana dan dikasih dana untuk operasional dari AKOP. Nah, di situ sekalian dikasih imamnya. Nah, imamnya di situ. Nah, kalau kebetulan komplek kami misalnya ada 3 masjid, yang satu masjid besar, 2 yang biasa, itu semuanya orang Indonesia tuh. Jantan ustadz eta lah yang menjadi guru ngaji kami. Enaknya. Dan emang mumpuni gitu. Nuhun. Pertama mumpuni, kedua resmi ti negaranya, ti negara katananya. Betul. Mohon. Gitu. Ya atuh aya kita kitu mah pada baretahnya di katanya orang Indonesia tehnya. Tah, aya ieu teu nasihat teu pami nya istilahna teh ngajak kitunya, yuk angka kata kitunya. Kumaha tah cara-carana supados nya ieu mah sebagian lah kitunya, sebagian ti urang kitu beli aya yang nu jelas niat tadi itu. kami nanti anak cucu atau keponakan, sepupu minat misalnya kan ada minat kan aya oge nu ya dipersiapkan apa misalnya bidangnya masing-masing karena harus profesional di bidangnya. Karena kebetulan dari Indonesia itu semua rata-rata profesional. Kalau misalnya untuk yang kayak misalnya penjaga toko kayak gitu, sebenarnya kan dari Filipina. Nggak ada Indonesia kan. Karena mereka pun yang penting kan English-nya aja kalau itu. Kalau yang kita emang keahlian yang dijual. Misalnya kalau misalnya dan kebetulan di sini karena emang base-nya itu adalah G sama
oil, janten ya industri lah yang Oh, menjadi jadi daya tarik juga. tenaga kerja gitu kan, kayak misalnya Qatar itu mungkin Kang Selan. Punten Kang, nembe potong sekedik. Kedap. Kang Hilmi tuh Kang Ilpan mau nu ditaroskeun. Mangga, Kang Irfan. Dibuka videonya Kang. Atasnya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mas sehat sedayana? Sehat. Sawangseuna Kang Irfan. Alhamdulillah sehat. Suantena Kang Irfan yang tarik panginten. Oh, kirang tarik, emang Nah. tarik di dia. Sok ditarikeun atuh di teh. Panginten duka ya teh duka tos juga teu acan ku nusa teu acananya. Nuka hiji mah pami studi S1 dugi ka S3 itu bagus naon di Qatar gitu. Karena kan misalnya pami rujukan agama di Saudi, di Mesir gitu ya. Kami teknik di Turki gitu. Qatar lebih ke sisi mana gitu kalau di pendidikan. Itu satu. Terus yang kedua untuk biaya hidup di sana. Terus yang ketiga komoditas produk Indonesia yang bisa masuk Qatar apa yang bisa gitu. Jadi tidak cuma hanya kita bukan mengekspor, mengirimkan ekspatriat yang profesional di ketenagakerjaan, mungkin juga Kak Indra punya konveksi bisa tuh dikirim ke Qatar, ke komunitas Indonesia di Qatar gitu, gurakitna gitu, ke barudak-barudak anak-anak ekspatriat Indonesia di Qatar gitu. Si Kang Prof Sahlan punya madu, bisa tuh misalkan di sana gitu. Dan mungkin banyak hal yang saya pikir di Qatar cukup bagus pasarnya, cuma kita belum tahu komoditas apa yang bisa dioptimalisasikan di sana gitu. Itu bagaimana kan di Sementawis mah di Abdi. Benten patawasan pengusaha mah kitu teh. Beda. Benten kuadran. Urang mah masih kena kuadran kiri. Biasa nyari-nyari celah. Pertarusan pertama masalah pendidikan. Jantan kan Qatar ini visinya itu bagus pemerintahnya itu dia tidak memfokuskan ke resources oil and gas saja, karena ini kan akan ada habisnya. Ya. Ini mungkin kalau dari sisi cadangan menurut studi itu 100 tahun gas ini akan habis. Sekarang udah jalan kata sekitar 20 tahun. Kan mereka harus mikir ke depannya. Dan Semoja itu istrina Raja Anu Kapungkur. Dia punya ide bikinlah suatu lembaga pendidikan namanya Qatar Foundation. Upami ningali di sepak bola, upami Liga Inggris naon, sok aya tulisan Qatar Airways atau Qatar Foundation. Itulah. Jadi Qatar Foundation ini membuat membangun beberapa universitas di sini. Tapi beberapa universitasnya itu selain universitas itu paling tua, yang lain-lain itu biasanya universitas yang afiliasi dengan ada yang universitas ada di luar, misalnya Cornell atau Texas, North Atlantic, semua yang bagus-bagus di luar itu diambil, tapi mereka Qatar Foundation hanya bikin gedungnya aja, fasilitas infrastruktur operasionalnya diserahin ke universitas yang itu gitu. Dan Qatar Foundation sendiri membuka itu beasiswa
kalau dilihat di website ada yang Qatar Foundation buka beasiswa S1, S2 banyak. Dan ada beberapa orang Indonesia yang di sini yang dapatkan sampai kemarin itu kebetulan minggu lalu ada Zoom meeting sareng dosen janten dosen di Qatar. Nah, dia malah lebih detail, dia tahu. Kalau saya kan hanya dari luar kan, tahunya mungkin di sini ada universitas ini gitu kan, ada anak ini sekolah di sini, anak ini. Tapi kalau dia detail sampai detail, berapa universitas, apa jurusannya, bagaimana programnya ada. Nanti mungkin saya sharing Zoom-nya itu, di YouTube-nya itu, sama si Bapak dosen ini. Dia kebetulan kerja di sini, salah satu universitas di Qatar. Dan mengenai jurusan, ya tadi, kalau misalnya kedokteran, Cornell yang diambil sama Qatar. Jadinya untuk ke chemical dia ambil Texas. Untuk ada juga North Atlantic. Nah, kalau IAOG, universitas misalnya universitas Qatar sendiri, kayak Qatar University, ada juga di situ syariah, semua banyak. Ada salah satu anaknya teman juga dari DU, dari Darul Quran, karena udah hafiz, dia dapat beasiswa di sini. Quran hadis juga. Selain emang kiblatnya lebih cenderung ke Madinah sarang ke Al-Azhar kan. Nah, tapi di sini pun kalau emang ini dan full biasanya kalau orang dari Indonesia full beasiswa sama biaya hidupnya juga, biaya hidup dikasih sama tuition fee-nya juga semua. Gitu. Makanya sekarang anak-anak yang second generation yang saya bilang tadi nggak cenderung kuliah di luar, udahlah kuliah di sini aja. Cuman emang kalau misalnya nggak beasiswa, ada 3 jalan. Satu beasiswa full, yang kedua financial aid, dikasih pinjaman, nanti bekerja dan harus mengembalikan uang itu kan, dipotong dari gajinya. Yang ketiga ya bayar sendiri. Kalau bayar sendiri cukup besar, karena emang standarnya kan untuk menggaji ekspat dan dosen-dosen tadi kan besar juga, jadi biaya pendidikannya pun besar. Kalau yang emang harus bayar sendiri. Pertanyaan kedua tadi apa tadi? Satu acan ekspor tadi. Biaya hidup. Biaya hidup, Kang. Biaya hidup jantan. Biaya hidup itu hampir sama menurut saya. Tergantung relatif sih, relatif. Cuman kita bisa cari average aja. Kalau saya bandingkan dengan saya di Cilegon, hampir sama sebenarnya. Cuman di sini itu ada beberapa, kebetulan kalau lagi Ramadan apalagi, itu bahan makanan pokok itu disubsidi sama pemerintah. Bahan makanan pokok misalnya tepung, beras, telur yang benar-benar kalau kita bilang sembako itu disubsidi. Kambing enggak? Kambing. Susu dan turunannya. Jadi kebetulan Qatar ini setelah diblokade kemarin itu, dimusuhan ke Saudi sama UAE, Mesir kemarin kan, justru malahan industri dalam negerinya menggeliat sendiri, kemandiriannya muncul. Dulunya kan semua diimpor dari Saudi, susu dari Saudi, sampai cai pun dari Saudi, susu dan turunannya jus, yogurt semua kan di sini orang-orangnya senangnya kan dari susu, yogurt, laban kayak gitu semua dari Saudi. Sekarang dia produksi sendiri, datengin kambing dari ini, dibikin peternakan kambing, dibikin benar-benar besar-besaran dan produksi sendiri. Termasuk sayur-sayuran semua itu dibikin sendiri. Ya itulah orang-orang Indonesia banyak yang bekerja jadi insinyur pertanian di sini. Ya oge-nya pertanian oge-nya. Ya, banyak juga. Cuma ya tadi banyak kita Tebetahku panas gitunya. Tebetah panas sih kan Kang. Tapi rata-rata tadi balik ke biaya hidup. Ya, jadi kalau misalnya orang yang direkrut ke sini itu biasanya pemerintah akan mengasih family visa. Nanti biasanya kayak saya misalnya datang bulan Mei. Nah, kayak istri itu datang bulan Agustus karena kita harus punya dulu resident permit yang permanen. Setelah itu kita bisa mengajukan family visa. Nah, untuk syarat family visa itu ada limit income. Karena untuk meyakinkan dia bisa menghidupi gitu kan. Nah, kalau di sini
kalau dilihat dari situ peraturan pemerintah itu minimal 10.000 salary harus untuk membawa family. 10.000 naon 10.000 tah? rial dia minimal Oh, penghasilannya baru boleh bawa family. Itu 10.000 sebagai gambaran aja. Cuman kalau misalnya dari sisi pengeluaran emang inflasi oke ya. Dulu mungkin karena anak saya baru 1, ayeuna saya 5. Beda oke. Tinu kahiji Hiji Kang, hiji sampai kata ini jadi 5 Kang. Ya ten pasti kene satu kakak 5 teh. kumaha? Satu kakak 5 teh. 1 kakak lah. Oh, Kakak. itu ganti anakna 5. Jantan relatif aja, cuman kalau saya compare, misalnya kelas menengah kalau saya bilang di industri di Cilegon lah ya, Cilegon. atau misalnya kalau misalnya di Palembang, anak 2 misalnya di Palembang 15 juta habis kata teman saya ya, ini berdasarkan survei ya, tidak semua orang bisa beda-beda. Kalau di Cilegon itu kalau mau enak standarnya sama di sini, misalnya semua ruangan ada AC, itu habis sekitar 20-25 juta. Ya di sini sekitar segitulah habis. Gitu, Kang. Cuman emang mungkin covernya kayak bensin. Dulu mungkin bensin masih 1 real, masih 0,8 dirham, 0,8 rial 80 dirham. Ayeuna mah udah pertama aja udah 2 real. 2 real berarti kan 2 kali 4 28.000 ayeuna. Pertama hampir sama dengan Indonesia ya nama semenjak harga minyak eta turun. Jadi kayak gitulah Kang. Cuman ya tadi kalau ada Ramadan, ada diskon, ada apa kayak gitu. Cuma lu ada diskon itu Kang, ada diskon Kang, kita bohong di Indonesia Kang. Naikkan lah terus turunkan Indonesia. Kang, pertanyaan ukat tilu apa namanya produk yang bisa masuk ya. Sebenarnya banyak yang udah biasanya ini di hubungannya sama KBRI. KBRI punya divisi khusus untuk melobi kira-kira apa produk yang bisa masuk ke sini. Biasanya kalau kayak di Carrefour itu 1 row ada produk khusus Indonesia. Yang paling banyak yang Indomie. Indomie enaknya cenanya di dunianya. Tapi aneh, Indomie beda rasa, emang rasa Arab. Indomie karena mau nonton Kang. Kan aya nu Kang non anu orang SMA 2 oke, angkatan urang nu di Saudi teh sa. Aya di grup sok kadang-kadang. Teman kita. Kang Atang. Kang Atang kan dulu kerjanya pernah katanya di Indomie kalau nggak salah. Oh iya, mohon. Aya. Ya, itu produk-produk Indonesia. Atau emang kayak misalnya yang saya lihat sih kalau produk-produk buah-buahan, sayur-sayur itu labelnya itu label Thailand. Saya tanya ke si Asep Solar kan, Asep, iya lain ti urang itu ayam manggis misalnya. Nya cenah tapi ka Thailand heula dikasih label Thailand yang penting laku lah gitu. Karena Indonesia di-ban. Indonesia di-ban karena katanya Indonesia pakai pestisida atau apalah kayak gitu. Padahal produknya di urang ya. Durian masih di Thailand lah ya. Thailand lah. Durian montong. Produk-produk sayuran, produk-produk buah-buahan. Anehnya tuh kayak mangga dari Indonesia kok mahal, padahal ada harum manis kok nggak masuk sini ya, anehnya tuh. Mangga-mangga yang kecil tapi masak, tapi jauh ke Pakistan. Jadi kan bersaingnya itu sekarang Pakistan, kayak mangga spesialisnya Pakistan. Pisang. Afrika. Pisang tuh Filipina. Pisang Filipina itu benar-benar industri besar-besaran pisang itu. Terus apa lagi? Jeruk. Banyak dari Afrika. Jadi buah-buahan. Kalau dari sisi tekstil banyak dari Indonesia tuh. Tekstil, garment. Tapi yang udah di apa namanya misalnya atau H&M misalnya kan
itu kan made in Indonesia semua itu. ANM misalnya atau apa yang punya produksinya di Indonesia. Iya, iya. Semua itu made in Indonesia. Saya lihat ya, pas kita mau beli, made in Indonesia semua. Garment terus apa lagi? Itulah harusnya mah kayak sembako pun harusnya bisa supply Indonesia. Cuman tergantung lobbynya dari pihak pemerintah. Kayak sekarang kopi udah mulai terkenal kan dari Indonesia. Kopi itu masuk karena kan bisnis kopi itu udah kafe-kafe atau apa udah menjamur kan. Itu mulai tembus dari Indonesia. Biasanya sih orang KBRI bikin ini Kang, bikin apa namanya kayak pameran gitu kan. Pameran nanti ada produk-produk Indonesia ikut. Nanti misalnya kalau emang punya produk andalan dari Indonesia bisa tuh masuk. Nanti datang ke sini, nanti sistemnya partnership sama orang Qatari. Orang Qatarinya misalnya mau sebagai eksportirnya, karena walaupun mau buka toko di sini pun bisa. Ada temen yang buka toko kayak furniture gitu kan, tapi sistemnya partnership. Nanti Qatarinya berapa persen, misalnya sahamnya tuh orang kitanya berapa persen, nyewa misalnya satu outlet di mall, dia supply furniturnya dari Indonesia misalnya gitu. Buka toko bakso gitu kan. Kalau makanan, kalau kulineri banyak juga yang sukses bikin restoran. Restoran tuh udah mulai mungkin Padang, Minang, nasi Padang, Minang, restoran Sunda, macam-macam. Orang-orang ya nasi kebuli. Itu Kang, kinten-kinten. Iya, turun. Mangga pilih Ayadin kuno sanes. Kang Ilyas tah. Mangga Ayat semata. Ayah ibu-ibuna tuh satu tuh. Teh Elis kumaha? Kang Indra kumaha Bandung ya? Saya dengar cerita adik saya yang di mana di Cimahi katanya okupansi bednya udah 70% ke atas, betul? Iya, yang katanya sih yang memang sekarang lagi naik, terlebih untuk kabupaten yang berita-berita terakhir itu untuk Bale Endah, Rumah Sakit Alisan sampai antrian ambulan tadi berita-berita ramai. Berarti di Ujung Berung masih aman ya? Saya sendiri sih aman. Soalnya kayak kita kan pulang ke Ujung Berung ya. Masih rimbun. Oh iya, satu pertanyaan lagi. Mangga Kang Indra. Jadi kan yang saya tahu selama ini kan dana dari Qatar itu banyak masuk ke Indonesia ya. Termasuk yang saya kenal itu yang pesantren Darussalam di Garut. Itu kan dananya katanya sih dari Qatar gitu ya. Cuman memang yang saya tahu juga dana dari Qatar itu kan harus masuknya ke, sempat dulu dibahas juga ya, masuk ke Subang dulu gitu. Ya. Nah maksudnya artinya untuk negara Qatar memang dana itu sebetulnya sangat banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan, tapi mungkin yang kesulitan itu adalah akses untuk menuju ke sananya itu ya. Misalkan kita nih di alumni mau menyelenggarakan apa, membuat yang dulu rencana bikin pesantren atau apalah gitu ya. Nah itu sebetulnya misalkan kita mau ngajuin ke sana itu harus gimana sih teknisnya sebetulnya gitu. Ya, tadi itu harus lewat satu pintu dia. Di sini pun kalau misalnya kita bikin ngegalang dana istilahnya itu nggak boleh ngegalang dana sendiri kalau ketahuan itu nggak boleh. Jadi harus lewat Qatar Charity misalnya dia nampung zakat, nampung infak, sedekah semua lewat dia yang ngalurin ke semua negara. Nah sekarang yang jadi pertanyaan gimana kita bisa akses ke Qatar Charity, ngajuin proposal Qatar Charity gitu. Yang saya tahu salah satunya itu yang Asifa itu karena udah dipercaya, yang Dr. Muaz itu pemimpinnya Asifa. Itu karena awalnya dulu jadi ada Syekh Ibrahim itu orang Palestina tapi udah di Qatar lama. Dia liburan ke Subang. Dia punya ide bagaimana mau bikin lembaga pendidikan. Akhirnya ketemulah sama Dr. Muaz di Subang, bikin
bikinlah Asipa sampai sekarang, yayasan Asipa Janten. Semua yang mau disalurkan, misalnya mau ada bangun masjid atau MCK atau apa, lewat Asipa itu ngajuin proposalnya, ngajuin proposal ke Asipa, ke Dr. Muas. Mungkin Kang Asep juga udah punya akses tuh ke Dr. Muas. Nanti sama beliau di scan, dipilih apa berhak enggaknya, seperti itu. Setahu saya begitu, Kang. Karena kalau ada juga kayak di sini Ustadz, misalnya Ustadz tadi yang saya bilang tadi, mau imam tadi, dia bikin apa di Lombok misalnya kan, dia menggalang dana dari jamaah orang Indonesia saja, tapi kan terbatas dari orang Indonesia saja. Kalau charity kan benar-benar huge money, benar-benar dananya besar sekali gitu kan. Dia langsung salurin misalnya beras atau apa ke Afrika. Nah, kalau misalnya kita tahu aksesnya, ya tadi salah satunya ke Asipa. Yang saya ambil ini sih kesimpulan atau salah satu yang sangat menarik memang tata kelola pemerintahannya mungkin ya. Tata kelola pemerintahannya mensejahterakan rakyatnya, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sebagainya dibuat sedemikian rupa gitu. Nah, itu yang harus dicontoh nih oleh Indonesia. Betul. Terus ini Kang, di dia misalnya orang Qatari di bawah orang Qatari itu di bawah orang jabatan, belum tentu gaji nama lebih gede dari orang, karena beda. Mungkin karena apalagi setelah ramainya Arab Spring yang Egypt protes, Gaddafi segala macam waktu itu kan. Akhirnya kan semua orang-orang pemerintahan Saudi, Qatar menaikkan gaji Qatarinya, menaikkan gaji orang Saudinya sendiri, termasuk di Qatar. Tadinya mungkin gaji basicnya sama dengan kita, sekarang udah jauh di atas kita. Jadi walaupun benar-benar untuk merekanya dulu, gitu, mensejahterakan merekanya dulu, ya kalau di kita kan beda, orang ekspat itu lebih dari kita standarnya kan. Nah, itu mungkin yang perlu karena emang mungkin di sini penduduknya pun sedikit, kan penduduknya pun sedikit. Tapi kalau misalnya ada banyak di WhatsApp misalnya kan, bayi baru lahir aja udah dapat ini, enggak juga, mereka pun harus kerja keras. Kalau misalnya mereka nggak kerja, ya nggak dapat uang, orang Qatari juga. Cuman kalau misalnya udah berumah tangga, pasti dapat satu tanah. Mereka tuh dikasih, kalau udah berumah tangga sama negara itu dikasih tanah, misalnya satu petak tanah untuk membangun rumah. Dikasih standar misalnya sekitar 800 meter persegi satu keluarga. Nah, nanti misalnya satu kakak adik dempetan di situ kompleknya. Tergantung misalnya mau di komplek mana, tergantung ini biasanya tergantung jabatan ini di sini, ini di sini. Nanti sama pemerintah dikasih loan untuk membangun rumah. Nah, nanti loan itu dari mana? Ya harus kerja. Kalau nggak kerja ya nggak bisa. Jadi sama aja, harus bekerja keras juga semua. Cuman ya pemerintah ngasih kemudahan-kemudahan gitu. Itu Kang. Coba Kang. Atas. Oke. Mohon. Mangga hatur nuhun. Kang, iya tos jam 8 nih pami di Indonesia mah. Kayak panginten pami aya di anu panasaran ti encangan sadayana tia sangke urang ngobrol deui nya Kang Teten nya. Siap. Terakhir panginten Kang bilih aya naonnya, bilih aya pesan kitunya atau napi bilih aya naon trik atau napi naon ka urang sadayana kumaha Kang, mangga Kang. Mohon kita seperti yang saya bilang tadi, informasi itu emang apalagi zaman ayeuna kan, pami aya minat, pami aya keinginan dari anak cucu anak kita atau misalnya keponakan, bisa dibilang merubah nasib, bukan merubah nasib, sebenarnya di Indonesia pun banyak opportunity. Cuman kalau minimal kita mau mengecap, kalau dulu saya kan tujuannya di sini minimal haji bisa cepat, langsung dapat haji gitu kan, umrah lebih gampang itu, dan mau hijrah istilahnya, mau hijrah ke sini ya berarti kan harus mempersiapkan diri,
jalurnya seperti apa. Misalnya kan kalau misalnya kebetulan lewat tenaga profesional, berarti kan harus dipersiapkan keahlian kitanya, bahasa Inggrisnya, terutama bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya udah ini, insya Allah nanti setelah dipersiapkan, cari pengalaman di Indonesia sekitar kira 2-3 tahun, 5 tahun, insya Allah banyak opportunity selalu ada. Itu aja kalau untuk masalah opportunity pekerjaan. Kalau masalah apa ya? Tadi misalnya kayak yang misalnya lulus pesantren atau hafiz Quran, bisa juga ke sini kalau emang berniat atau minat. Dan tidak mesti di sini selamanya. Kayak misalnya ada yang ustadz, saya mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun, habis itu balik ke Indonesia, bikin pesantren atau pesantren saudaranya, atau membuat pesantren untuk dia, gitu kan. Intinya itu ngumpulkan modal lah istilahnya gitu, ngumpulkan modal heula, habis itu pulang ke Indonesia, dan dia pun punya pengalaman di sini, punya modal lah, dan bisa mengabdi di Indonesia, membuat pesantren di Indonesia gitu. Jadi mungkin itu aja Kang Salan. Hatur nuhun Kang Teten. Alhamdulillah insyaallah panginten aya wawasan kangge urang sadayana. Hatur nuhun ka sadayana. Urang tutup heula nya Kang Teten ayeuna mah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.